seperti kata Elsa tadi, minoritas tetap prioritas. Selamat pagi Sobat Mawang Satya, kembali lagi di acara Suara Mawang Satya Podcast. Pagi ini atau sesi ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari siswa SMA Lab UM itu sendiri dengan mengambil tema yang agak sensitif teman-teman, yaitu tentang toleransi beragama. Sekarang kita perkenalkan dulu dari narasumber kita. Yang pertama siapa, yang selanjutnya siapa. Silakan. Kenalin, nama saya Elsa Hedia dari kelas 12 IPA 4. Satunya? Saya Baruna Rareyohan dari kelas 12 Bahasa. Nah, itu tadi. Ada Mbak Elsa, ada juga Mas Baruna. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan yang tentunya ini akan sangat menarik teman-teman. Sekali. Oke, sekarang sudah waktunya ke pertanyaan yang pertama ya. Ini kan masih PJJ. Iya, Masih PJJ. masih PJJ. Kira-kira yang dirasakan selama PJJ itu gimana? Apakah lebih enak PJJ ataukah lebih suka pertemuan langsung? Ini gimana? Dari Masnya dulu deh. Kalau masalah suka itu masih lebih suka ketemu langsung. Tatap Lebih suka muka. ketemu langsung. Ya, tapi ya sekarang udah mulai kayak terbiasa gitu sama Oke. sama daring. Ya mungkin karena pandemi juga Iya, ya. mulai Dari terbiasa. Mbak Elsa sendiri? Hampir sama kayak Baruna sih, sebenarnya lebih enak tatap muka. Cuma ya PJJ juga nggak buruk-buruk banget lah. Oke. Apalagi di SMA Lab UM ini PJJ-nya dilaksanakan secara total. Betul kan? Total. Betul. Bener banget. Itu yang harus diberikan sebuah apresiasi juga dari masyarakat yang melihat dan mendengar ini tentunya. Betul kan? Betul. Nah, ada saksinya ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Berkaitan dengan PJJ yang sudah berjalan cukup lama ini. Lama, 8 bulan lebih ya. Hampir setahun kayaknya. Hampir setahun. Itu kira-kira dari dunia sekolah atau lingkungan sekolah ada yang dikangenin atau enggak? Dari Mbak Elsa gimana? Kalau ditanya kangen apa enggak, yang pasti kangen sih, kangen banget. Apalagi sih kalau saya lebih kangen ke rutinitas sekolah sih. Kayak pas ikut ekskulnya atau pas istirahat. Apalagi yang paling seru itu kalau ke kantin bareng temen itu. Nah, ke kantin. Kita pun sering melihat fenomena ketidakadilan ketika peristiwa berjalan ke kantin. Kalau cewek dengan cewek gandengan tangan itu enggak apa-apa. Tapi coba kalau cowok dengan cowok ke kantin gandengan tangan, lucu. Betul Mas Baruna? Tentu saja. Tentu saja. Nah, sekarang dari Mas Baruna itu sendiri, yang dikangenin dari sekolah itu apa? Kangenin dari sekolah. Saya biasanya kan kalau sekolah pagi-pagi banget kalau bangun. Iya. Sekarang udah kayak apa itu 1 jam atau setengah jam sebelum PJJ dimulai itu baru bangun. Luar biasa sekali. Berarti sepertinya PJJ ini membawa dampak yang mungkin berbeda ya daripada PTM ya. Sama kalau pas pulang sekolah. Pulang sekolah. Kan Kalau PJJ nggak pulang ya? Nggak pulang. Sudah pulang. Nggak berangkat juga nggak pulang ya. Iya, oke. Nah, ini pertanyaan basa-basi, pertanyaan awalan kita tentang profil dan juga pengalaman itu sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama berkaitan dengan toleransi itu tadi. Mungkin kalau kita mendengar atau melihat sebuah berita ya, banyak kan artikel-artikel yang memberitakan bahwa ada agama minoritas yang tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan ajarannya atau bagaimana. Nah, sekarang kita membahas di sudut yang sempit dulu. Di sudut yang lebih memasyarakat untuk kita di lingkungan SMA Lab UM sendiri. Itu toleransi beragama di sini, di sekolah ini tuh bagaimana sih? Mungkin ini saya serahkan ke Mbak Elsa dulu aja. Bagaimana? Kalau menurut saya statement saya sendiri pun saya sempat ada kekhawatiran sih kalau mau masuk di SMA Lab ini apa nanti juga ada hal-hal yang kayak gitu kan. Cuma yang saya dapetin, yang saya temuin di SMA Lab ini malah sama sekali nggak ada kata penindasan atau mungkin membeda-bedakan sesuai dengan agamanya. Jadi benar-benar toleransi itu benar-benar diterapin banget di SMA Lab ini. Apalagi
di SMA Lab ini tuh mengajarkan bahwa karakter itu yang paling penting. Oh ya. Jadi saya sering banget dapat omongan dari guru-guru di SMA Lab kalau orang yang berpendidikan tinggi itu banyak banget ditemuin. Tapi buat orang yang berkarakter baik itu jarang dan susah banget untuk ditemuin. Gitu. Sudah? Sudah. Dari Mbak Elsa sudah, mungkin sekarang dari Mbak Elsa di sini menganut kepercayaan apa? Saya agamanya Kristen. Kristen. Sekarang ke Mas Baruna. Iya. Jadi menurut saya toleransi beragama di sini itu cukup baik karena selama saya menjalani pelajaran di sini selama hampir 3 tahun. Iya. Itu nggak ada yang olok-olokan gitu. Semuanya kayak sama rata aja. Main apa gitu, nggak ada yang mengatasnamakan kon agamanya iki gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti memang di sini sangat dijunjung ya. Junjung sekali. Beragama. Seperti kata Elsa tadi, karakternya di sini sangat dibentuk sekali. Memang karakter yang di sini dibentuk Karakter untuk saling yang menghargai, betul. Sekarang kalau misalkan ada sebuah pertanyaan dari orang luar, lah berarti kalau misalkan agamanya Kristen atau agamanya yang lain atau Hindu atau Buddha, itu fasilitas yang diberikan sekolah apa sih? Apa cuma ya hanya sekedar kamu beragama Hindu, kamu beragama Kristen gitu aja kan? Tentu tidak. Nah, kita harus menjelaskan ke orang luar apa saja yang diberikan sekolah untuk kita sebagai pemeluk agama. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ke Mbak Elsa dulu sebagai pemeluk agama Kristen, fasilitas yang diberikan sekolah apa? Jadi di SMA Lab ini tuh disediakan guru pengajar untuk setiap agama, nggak terkecuali sih agama Kristen ya pastinya. Tapi selain guru pengajar aja yang pastinya didatangi langsung ke sekolah dan setiap seminggu sekali itu kita dapat pelajaran. Tapi nggak sampai situ aja sih. Jadi SMA Lab ini juga mewadahi untuk setiap agama melakukan kegiatan agamanya masing-masing. Nah, kalau di agama Kristen, salah satunya kegiatan agamaan yang difasilitasi itu Paskah. Ya. Bentuknya gimana itu fasilitasnya tuh? Jadi itu kita disediain waktu itu ngambil hari di mana kita nggak ada kegiatan sekolah, terus kita pakai sekolah tepatnya di lapangan bawah itu untuk kegiatan Paskah. Jadi kita itu saling cenderung ke permainan sih. Jadi seru-seruan. Jadi tetap ibadah, tapi dengan cara yang seru. Jadi SMA Lab tuh bisa banget untuk memfasilitasi kita setiap agama itu untuk mengekspresikan kegiatan agama kita. Jadi itu juga panitianya sendiri dari murid-muridnya sendiri. Begitu. Gitu. Jadi memang sudah terbentuk dari awal ya untuk dikondisikan seperti itu ya. Nah, dari Elsa kan sudah menjelaskan ya fasilitas yang diberikan sekolah itu apa. Nah, sekarang kalau dari Mas Baruna sebagai pengikut agama Hindu ya. Iya. Itu fasilitas yang diberikan sekolah apa sih? Jadi sekolah mendatangkan guru pengajar dari setiap 1 minggu sekali supaya kita tentunya tidak tertinggalan pelajaran. Dan di agama kami awalnya mempunyai program untuk bersembahyang di setiap hari-hari suci dan sekolah mengizinkan. Oh, mengizinkan ya, Pak. Berarti apakah itu diliburkan atau misalkan kalian libur sekolahnya untuk bersembahyang atau mengambil gimana waktunya? Enggak, misalnya di setiap hari kosong atau kebetulan Sabtu, itu kita mengadakan di setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu tempatnya di mana? Di sekolah atau di? Kita rencanakan. Oh, direncanakan. Tadi mulai kelas 10, 11, 12 itu berdiskusi. Itu kita mau bersembahyang di pura mana? Oh, langsung di pura. Begitu. Iya. Dan itu diizinkan ya tentunya dari sekolah. Diizinkan. Tentu hal ini berpengaruh pada pribadi masing-masing. Yang biasanya mungkin hanya bersembahyang di rumah aja. Nah, sekarang terbiasa setiap 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali bersembahyang di pura. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekolah kan sudah memberikan perhatian sedemikian rupa ya dengan berbagai fasilitas atau perizinan. Ini perasaannya gimana? Perasaan kalian mungkin, Elsa? Perasaannya sudah diizinkan itu gimana atau difasilitasi itu gimana? Yang pasti sih rasanya itu seneng ya dan pasti ngerasa dihargain banget lah. Karena meskipun agama saya di sini termasuk minoritas, bukan berarti SMA Lab itu menganggap agama saya itu bukan prioritas. Gitu. Siap, betul. Nah, dari Mas Baruna gimana? Tentu senang
Seneng. Senang banget karena ya SMA Lab tidak memandang agama kami kayak hanya cuma guru aja gitu. Tapi kami itu diizinkan untuk bersembahyang di Berarti total gitu Iya. ya. Total, jadi tidak membedakan agama apapun di sekolah. Nah, tetap semuanya prioritas. tetap semuanya prioritas. Betul. Nah, sekarang di sekolah ini kan juga sering mengadakan kegiatan keagamaan terutama untuk yang muslim ya. Iya. Mungkin bagi kalian sudah sering melihat kalau misalkan ada mulutan atau ya kan Iya. atau pengajian-pengajian. Nah, yang kalian lakukan itu kan kalian tetap masuk sekolah toh? Iya. Tetap masuk sekolah ya. Yang kalian lakukan ketika ada kegiatan keagamaan di agama muslim sebagai pemeluk agama yang lain itu kalian ngapain sih? Mas Baruna? Ya biasanya kalau saya di setiap itu biasanya berkumpul kadang nggak cuma sih tapi setiap kita ada acara yang muslim kita semuanya berkumpul. Itu untuk yang agama Hindu aja atau non semuanya? Biasanya semuanya bareng Bareng ya? bareng tapi kayak dibedakan di meja mana karena kan pembahasannya kan berbeda. Oke, pembahasannya berbeda. Iya. Jadi memang ada wadah khusus ya Ada kalau wadah misalkan khusus. ada kegiatan. Nah, mungkin dari Mbak Elsa gimana? Ya sama sih kayak penjelasannya Baruna, cuma kalau di agama Kristen lebih spesifiknya sih pas disendiri-sendirikan per meja itu di agama Kristen sih biasanya itu kayak sharing gitu, Iya. terus habis itu saling share firman, baca firman atau nyanyi pujian bareng gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang mendekati akhir nih. Dan ini tentunya juga agak apa ya? Agak berat sedikit. Kita bertiga di sini, ya kan? Saya Muslim, Elsa Kristen, Baruna Hindu. Ini kan kita berbeda agama, ya kan? Entah itu mengesampingkan hubungan antara guru dan murid. Kira-kira perbedaan agama itu mempengaruhi nggak sih untuk kita bersosialisasi itu? Apakah dengan agama yang berbeda itu kita menimbulkan jarak atau tidak? Itu menurut kalian bagaimana? Dari Elsa dulu deh. Kalau menurut saya sih perbedaan agama yang ada di setiap orang itu bukan buat jadi penghalang atau pembatas ya untuk kita bersosialisasi. Ya. Karena dengan perbedaan agama yang ada nih, kita malah bisa saling melengkapi. Oke, manis sekali jawabannya. Dari Baruna gimana ini? Tentunya tidak ada pengaruh. Tidak ada Tidak ada pengaruh ya. pengaruh. Toh kita juga misalnya berkomunikasi. Apa kita harus tahu agamanya dulu? Oh iya, betul sekali. Kita berkomunikasi kan lihat bicaranya. Betul. Masa kita berkomunikasi Hindu ya? Gitu kan gak mungkin. Lucu ya. Kan jadi aneh. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat dari kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena di Indonesia yang sudah terjadi itu kan hal-hal yang apa ya? Yang membuat sebuah perbedaan di masyarakat itu kan kadang menonjolkan, wah agamaku lo minoritas, agamaku lo mayoritas gitu kan. Itu berarti sesuatu yang nggak penting kan sebenarnya ya? Enggak sih. Nggak penting banget. Saya nggak perlu lah sampai kayak gitu. Nggak perlu. Nah di SMA Lab itu sendiri kan juga kita hampir 1.000 orang ya di sini ya. Itu terdiri dari berbagai macam agama. Itu semuanya menjadi satu, ya kan? Iya. Semuanya tentu menjadi satu. Oke, pesan dan kesannya itu gimana? Itu aja. Sekarang dari Mas Baruna dulu pesannya untuk toleransi beragama. Untuk toleransi beragama tentu harus dipertahankan. Dipertahankan, tetap solid. Rasa menghargai itu harus tetap dijunjung tinggi. Iya. Rasa menghormatinya juga. Dan seperti kata Elsa tadi, minoritas Tetap prioritas. Oke, dari Elsa ada pesannya sedikit? Ya menambah aja sih dari Baruna. Menurut saya toleransi itu harus dipertahankan. Dan pastinya toleransi itu harus kita jadikan untuk bentuk kesadaran dari diri sendiri untuk menghargai setiap orang. Oke. Nah, jadi teman-teman di acara ini Suara Mawang Santai Podcast, pembahasan hari ini itu mungkin sedikit sensitif, tapi ini penting untuk diangkat ke dunia luar karena di SMA Lab itu sendiri sangat-sangat menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Kami di sini atau kita semua di sini tidak membeda-bedakan semua elemen di SMA ini mulai dari murid, guru, karyawan dan lain sebagainya itu semuanya sama. Apalagi dari aspek beragama. Oke.
terima kasih kalian sudah hadir di sini ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih sudah memberikan sebuah wawasan bagi teman-teman yang melihat dan mendengar nanti. Hati-hati di jalan atau setelah ini mungkin mau PJJ lagi. Ya, terima kasih yang sudah sekalian sudah menyempatkan waktunya di sini dan teman-teman di Suara Mawang Catia Podcast. Sampai jumpa. Maskernya dipakai. Ayo.